Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Hari ini saya akan membahas mengenai roh-roh jahat. Keberadaan roh-roh jahat. Apakah roh-roh jahat ini mitos atau sebuah realita? Dalam Alkitab kita melihat atau membaca lebih tepatnya ya, Yesus mengusir roh-roh jahat. Matius 12 ayat 22 sampai 28, Matius 15 ayat 21 sampai 28, Matius 17 ayat 14 sampai 21, Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dalam teks-teks ini kita bisa membaca bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat. Kalau ini sebuah mitos, ngapain juga diusir, ya kan? Logikanya kan begitu. Kemudian kita juga bisa membaca dalam Alkitab, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi untuk apa Yesus memberi kuasa kalau roh-roh jahat ini hanya mitos belaka? Ini teksnya ya, Matius 10 ayat yang kesimpulannya, roh-roh jahat itu bukan mitos ya. Itu sebuah realita, benar-benar ada. Nah, sebutan untuk roh-roh jahat itu ada beberapa ya. Roh jahat atau juga disebut roh najis. Najis itu dari kata najasah, bahasa Arab ya, yang artinya kotor. Dalam bahasa Yunaninya, pneuma akatartos. Pneuma itu roh, ya. Akatartos itu dari kata a, tidak. Kataros itu bersih atau murni. Ya, jadi roh yang tidak bersih atau tidak murni. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya ruah tum'ah. King James Version menerjemahkan dengan unclean spirit. Ya, ada lagi istilah pneuma poneros. Poneros itu jahat ya. Roh jahat terjemahannya. Atau evil spirit. Satu lagi, daimonion. Itu juga sering muncul dalam bahasa Yunaninya ya. Ini juga diterjemahkan sebagai roh jahat. Jadi hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama ya. Dari mana asal usul roh jahat itu? Ya, Kolose 1 ayat 16, sebelum kita membahas lebih jauh, kita baca dulu Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dari sini kita melihat bahwa semua yang ada, baik yang nampak ataupun yang tidak, bisa kita kategorikan dalam dua kelompok atau dua kategori saja. Yang pertama adalah pencipta. Yang kedua adalah ciptaan. Jadi dua saja. Kalau dia bukan pencipta berarti ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan pencipta. Lalu hanya Tuhan yang kita akui sebagai pencipta. Hanya Allah atau hanya Tuhan saja pencipta ya. Nah, selain Tuhan, maka itu adalah ciptaan. Kalau begitu, roh jahat adalah
ciptaan. Jadi roh jahat adalah ciptaan. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkinkah Allah menciptakan yang jahat? Nah, karena roh jahat tadi ciptaan, pertanyaannya, mungkinkah Allah menciptakan yang jahat? Kejadian 1 ayat 31 ini kita bisa melihat karakteristik Allah dalam penciptaan. Ya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik. Kejadian 1 dari ayat 1 sampai 31. Setiap dia menciptakan, dia menilai dan memberi kesimpulan dia baik. Nah, di ayat 31 itu bukan hanya baik. Mari kita lihat. Nah, ini dalam teks bahasa Ibraninya. Wayar Elohim ekol aser asa, wahineh tov meot, wayehi eref, wayehi foker yom hasisi. Wayar Elohim, Allah melihat ekol pada semua aser asa yang dia buat. Wahineh, dan lihatlah tov meot, tov itu baik, meot itu sangat ya, sangat baik. Wayahi eref, wayahi foker, yom hasisi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi tov me'ot, sangat baik. Yang Allah ciptakan itu sangat baik. Ini karakteristik Allah dalam menciptakan. Allah tidak menciptakan yang tidak baik, tapi yang baik. Bahkan tov me'ot, sangat baik. Nah, bagaimana bisa ada yang tidak baik, yang jahat, yang tidak bersih, unclean tadi ya? Kita bisa lihatnya. Untuk menjawab ini, kita lihat dulu beberapa teks berikut ini ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saya beri warna merah, malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Kemudian Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Perhatikan yang warna merah, malaikat-malaikat yang tidak taat. Kemudian Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Warna merah itu diperhatikan ya. Jadi kesimpulannya, Allah tidak menciptakan yang buruk atau yang jahat. Keberadaan roh-roh jahat itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh ya, karena karakteristik Allah, dia tidak menciptakan yang jahat. Semua yang diciptakan Allah itu baik adanya. Nah, malaikat adalah ciptaan yang baik, tapi karena mereka berbuat dosa, maka inilah yang kemudian menjadi roh-roh jahat atau roh-roh najis ya. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Tuhan memberkati.